Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Mukhlisin yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala kembali menganugerahkan untuk kita nikmat-nikmat agung. Allah Subhanahu wa taala kembali anugerahkan untuk kita nikmat luar biasa. Di antaranya nikmat ketegaran, keistiqomahan dan tegaknya kita di atas Islam, di atas iman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci. Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak hamba-hambanya memilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang tetap tegar, istiqomah, menjalankan perintah, menjauhi larangan-larangan. Yang mana di antara bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan semoga ini pertanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ada pada diri kita. Kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di rumah Allah yang diberkahi ini, bukan dalam rangka perkara yang sia-sia insyaallah, namun untuk melaksanakan sebuah perkara yang sangat-sangat mulia dan penting serta bermanfaat, yaitu bermajelis ta'lim, duduk-duduk sesaat mendengarkan nasihat-nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Besar harapan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dimudahkan untuk istiqamah di atas ketaatan sampai kita mati. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduk-duduk kita di malam hari ini sebagai amal saleh yang diterima, dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Jamaah sekalian, suara saya jelas? Jelas ya? Jelas ya insyaallah ya. Baik. Di malam hari ini insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz karya Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi hafizahullah. Yang mana sebelum kita mulai jamaah sekalian, tidak lupa kami mengingatkan para jamaah sekalian untuk senantiasa tajdidun niyyah, memperbarui niat. Ikhlaskan niat kita untuk datang ke sini dalam rangka talabul ilm, berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengikhlaskan niat untuk datang ke majelis ta'lim yang berbarokah ini, insyaallah perjalanan yang kita tempuh dari rumah ke sini terhitung sebagai perjalanan yang menghantarkan kita insyaallah menuju surganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju apa? Surga. Maka tidakkah hati ini tergerak dan termotivasi untuk selalu bisa berambisi menghadiri majelis-majelis ta'lim
Yang diantara kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita di Jakarta Utara ini, majelis ta'lim Masya Allah bertebaran. Kita bisa memilih majelis ta'lim yang kita suka. Banyak sekali majelis ta'lim yang membicarakan di dalamnya perkara-perkara yang bermanfaat dan bisa kita pilih. Oleh karena itu jamaah sekalian, hendaknya masing-masing di antara kita selalu semangat. Dan jangan pernah ada yang merasa puas, jangan pernah ada yang merasa bosan, dan jangan pernah ada yang merasa cukup terhadap ilmu yang sudah dia pelajari. Wallahi demi Allah jamaah sekalian, barang siapa yang telah puas menghafal 10 juz dari Al-Quran, masih ada 20 juz yang belum dihafal. Barang siapa yang telah puas karena telah menghafal 1000 hadis, masih ada ratusan ribu hadis lain yang belum dihafal. Barang siapa yang puas karena telah mengkaji 2 kitab, 3 kitab, 4 kitab, masih ada ratusan ribu kitab-kitab lain di perpustakaan karya-karya para ulama yang belum kita kaji. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu melainkan cuma sedikit. Maka jangan puas dengan yang sedikit ini. Hendaknya masing-masing di antara kita senantiasa menambah semangat untuk ikhlas dalam thalabul ilm, dan semangat untuk bisa terus meminta kepada Allah tambahan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meminta tambahan sesuatu melainkan tambahan apa? Ilmu. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa meraih ilmu yang bermanfaat tersebut dan menjadikan ilmu itu sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari kita menuju surganya Allah Azza wa Jal, dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik jamaah sekalian, kita lanjut, kita masuk kepada pembahasan. Kita masih mengkaji seputar babun najasat, benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil. Benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil. Untuk menentukan suatu benda sebagai benda najis, kita wajib mendatangkan apa? Dalil dari Quran maupun hadis. Barang siapa yang menentukan, memvonis najisnya suatu benda tanpa dalil, maka perkataannya tidak akan diterima, dan benda yang divonis tersebut dikembalikan kepada hukum asal, yaitu apa? Hukum asal semua benda adalah apa? Suci, sampai ada dalil yang menyatakan tentang kenajisannya. Seseorang memvonis pasir sebagai benda najis misalnya, maka ketika dia tidak bisa mendatangkan dalil yang menunjukkan akan najisnya pasir misalnya, maka kita wajib mengembalikan pasir kepada hukum asal, yaitu apa? Suci. Syekh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, wal aslu fi miyahina at-tahara wal ardi wath thiyabi wal hijara. Hukum asal air, tanah, pakaian dan bebatuan adalah suci. Hukum asal air, tanah, pakaian dan bebatuan adalah suci, sampai ada dalil yang menyatakan tentang kenajisannya. Juga berdasarkan kaidah yang dibuat oleh para ulama, berdasarkan hadis-hadis yang sahih maupun Quran, ayat-ayat Al-Quran, para ulama mengatakan wal aslu fil asya'i al-ibahah wat tahara. Hukum asal segala sesuatu adalah boleh dan suci, sampai ada dalil yang menyatakan tentang keharamannya atau kenajisannya. Dan di antara benda-benda yang kita telah bahas, alhamdulillah, yang dianggap najis berdasarkan dalil, yang pertama apa? Yang pertama apa? Air kencing manusia. Dalilnya apa? Dalil kencing itu najis apa? Kisah apa? Kisah Arab Badui. Ya, ini pertemuan sebulan sekali, perlu rajin-rajin murojaah ya. Apa? Kisah Arab Badui yang kencing di masjid.
Lalu di ending hadis tersebut, di akhir hadis tersebut, apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perbuat terhadap air kencing Arab Badui itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiram dengan seember air. Kemudian najis yang kedua apa? Yang kedua apa? Apa? Kotoran manusia. Yang kedua kotoran manusia. Baik, dibagikan dulu silakan. Bagikan dulu. Ya. Sambil ya. Baik. Saya yang ceramah, jamaah yang aus ini. Saya aja belum minum ini ya. Baik, yang kedua apa jamaah sekalian? Kotoran manusia. Dalilnya apa? Kita nggak boleh asal vonis jamaah sekalian. Kita nggak boleh asal vonis suatu benda sebagai benda najis sampai ada dalil. Sekarang kita berani memvonis kotoran manusia sebagai najis. Dalilnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kalau kita ingin masuk ke dalam masjid, dahulu ya, dahulu kan Nabi dan para sahabatnya masuk masjid menggunakan sendal. Kalau sekarang boleh nggak? Marah DKM nanti. ke masjid pakai sendal yang di luar kotor, DKM marah, siap-siap aja. Tapi kalau pakai sendal khusus boleh, nggak masalah. Nabi perintahkan kalau kalian mau masuk ke dalam masjid, hendaknya melihat kepada kedua sendalnya. Kalau ada kotoran, maka caranya diapakan? Digesekkan ke tanah. Ini menunjukkan bahwa kotoran itu najis. Karena Nabi SAW perintahkan kita untuk mengecek sendal, kemudian menggesekkan ke tanah apabila ada najis berupa kotoran tersebut. Baik. Yang ketiga apa? Sudah belum? Belum ya? Belum ya? Yang ketiga belum ya? Belum. Belum. Di sini. Lemma jayid. Ahsan. Khalas aw lemma tayyib. Yang ketiga jamaah sekalian, silakan dicatat. Benda najis yang ketiga adalah al-madhi. Al-madhi. DZ madhi. Di antara benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil adalah al-madhi. Apa itu al-madhi? Al-madhi adalah ma'un, air, abyadu, bening. Air bening, raqiqun, tidak kental. Yakhruju 'inda syahwah, yang keluar ketika syahwat memuncak. Air bening, tidak kental, yang keluar ketika syahwat memuncak. Bohongan. Bercanda doang, bercanda. Masya Allah. Jazakallah, barakallahu fiik. Insyaallah. Martabaknya mana? Syukran, barakallahu. Cuma bercanda padahal ya, diambilin beneran ya, masya Allah. Air yang bening, tidak kental, keluar ketika apa? Syahwat memuncak. La bisyahwah. La bisyahwah ini maknanya asalnya bukan dengan syahwat, tapi kita terjemahkan mungkin mudah-mudahan yang lebih pas, tidak disengaja keluarnya. Tidak disengaja keluarnya. Wala dafaq, dan tidak muncrat. Dan tidak muncrat. Wala ya'qubuhu futur, dan tidak menyebabkan lemas. Dan tidak menyebabkan lemas.
wa rubbama la yuhassu bi khurujihi, dan terkadang tidak dirasakan keluarnya, dan terkadang tidak dirasakan keluarnya. Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ah, hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Baik. Di antara benda yang dianggap najis berdasarkan dalil yang selanjutnya adalah suatu cairan, jemaah sekalian, yang keluar, dari kemaluan kita yang bernama madhi. Madhi dengan zal, ya, madhi. Madhi adalah cairan yang keluar dari kemaluan kita yang dia berwarna bening, kemudian tidak kental teksturnya, dia cair begitu saja, dan keluarnya ketika syahwat meninggi, syahwat memuncak, dan dia tidak bisa disengaja keluarnya. Kalau seseorang sengaja mengeluarkan sesuatu dari kemaluannya, nanti yang keluar bukan madhi tapi yang lain. Jelas ya? Dan wala dafaq, keluarnya tidak muncrat. Karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau sekiranya syahwat meninggi, tiba-tiba ada air yang keluar dan muncrat, itu sperma, mani, cikal bakal manusia. Dan kita memilih pendapat yang mengatakan bahwa sperma itu suci, bukan pembahasan kita. Ya, kalau keluarnya muncrat itu sperma. Tapi kalau keluarnya tidak muncrat, mengalir begitu saja, itu namanya apa? Madhi, ya, madhi. Wala yaqubuhu futur, dan tidak menyebabkan apa? Lemas. Sperma ketika keluar biasanya syahwat menurun atau bahkan hilang. Tapi kalau madhi ketika dia keluar, syahwat turun tidak? Syahwat turun tidak? Tidak, tetap meninggi, ya mas sekalian. Kemudian terkadang tidak dirasakan keluarnya, dia keluar begitu saja. Seseorang baru mulai sadar akan keluarnya air madhi ini ketika dia melihat kepada pakaian dalamnya, melihat kepada kemaluannya, oh ada basah-basah, ada kemungkinan karena basah-basahnya itu keluar ketika syahwat memuncak. Oleh karena itu air yang keluar tadi dinamakan air apa? Air madhi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan dan hukumnya najis sama seperti air kencing. Sebagaimana ketika mengeluarkan air kencing kita harus istinja, membersihkan kemaluan, kemudian ketika mau sholat kita harus berwudu, madhi pun demikian, sama. Ma'asyiral muslimin para jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan sebenarnya akan keagungan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan manusia. Bayangkan jemaah sekalian, ya, pada diri kita ada banyak keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kalau kita mau merenung akan penciptaan Allah pada diri kita sendiri saja, kita akan dapat mengagungkan Allah Azza wa Jalla karena kita menemukan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Bayangkan dari kemaluan kita satu lubang yang sama, jemaah sekalian, keluar berbagai macam air. Ada air kencing, ada air sperma, cikal bakal manusia, ada namanya air madhi, ada lagi air namanya nanti setelah ini wadi. Dan bagi perempuan keluar darah menstruasi. Ada lagi namanya rutubah, keputihan. Ada lagi namanya istihadah, darah penyakit. Semuanya keluar dari sana jemaah sekalian. Beragam warnanya, dan juga keluarnya itu semua murni untuk manfaat bagi hamba tersebut. Ini menjadikan kita makin cinta kepada Allah Azza wa Jalla karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan sesempurna-sempurnanya penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurnanya penciptaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri-diri kalian, pada tubuh-tubuh kalian, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Tidakkah kalian merenungi akan kebesaran ciptaan Allah Azza wa Jalla pada diri-diri kalian?
Nah, di antara air-air yang keluar dari kemaluan kita dan dihukumi najis adalah air madhi. Air yang keluar ketika syahwat meninggi. Contoh misalkan seorang suami bercumbu dengan istrinya, tiba-tiba ketika syahwat sangat meninggi keluar air itu. Kalau sperma yang keluar, syahwat menurun sudah. Ya, tidak ada ambisi lagi. Adapun ketika yang keluarnya madhi, syahwat tetap tinggi. Karena terkadang ini hanya sebagai muqaddimah saja, pengantar saja menuju penyaluran syahwat yang lebih jauh. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita wajib memahami ini, karena kalau kita nggak paham tentang ini, ditakutkan kita menyangka bahwasanya madhi itu sama seperti sperma, akhirnya kita keletihan menghadapi madhi ini. Setiap keluar madhi harus mandi, keluar madhi harus mandi. Padahal ternyata dalam hadis yang akan kita sebutkan bahwa orang yang keluar madhi tidak perlu mandi, cukup cuci kemaluannya. Dan kalau madhi itu menempel di pakaian, cuci pakaiannya. Sekedar info, cuci pakaiannya itu nggak perlu cuci besar. Cuci pakaian yang terkena najis itu cukup membasahinya dengan air setelapak tangan, lalu basahkan area yang kena najisnya saja. Yang kena najis di sebelah sini yang dicuci. Jangan yang kena najis sebelah sini bajunya dibuka cuci besar, mubazir air, israf, ya terlalu berlebihan dalam menggunakan nikmat air. Yang kena di sebelah sini, ya sebelah sini saja yang dicuci, yang disiram, dibasahkan dengan air. Nah, barang siapa yang merasa mengeluarkan air madhi ini, maka cuci kemaluannya dan pakaian yang terkena madhi tersebut dibasahkan, kemudian dia cukup berwudu saja. Wajib mandi tidak? Wajib mandi tidak? Tidak wajib mandi berdasarkan hadis dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kuntu rajulan madzaan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku adalah laki-laki yang suka keluar madhi. Ini normal jemaah sekalian. Orang yang mengeluarkan madhi ini bukan menunjukkan dia punya penyakit, tidak. Ini normal, terjadi pada semua orang, laki-laki maupun perempuan. Meskipun kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak. Barang siapa yang merasa keluar, enggak perlu khawatir, dia tidak mengidap penyakit apapun. Ini normal, ini sesuatu yang murni terjadi begitu saja. Termasuk diantaranya dialami oleh sahabat yang mulia, sahabat yang dijamin masuk surga, Ali bin Abi Thalib, yang juga sebagai menantu Rasulullah SAW. Karena Ali menikahi siapa? Fatimah apa Aisyah? Fatimah, ya fatal kalau nggak tahu ini ya. Ali bin Abi Thalib menikahi Fatimah, sepupunya Nabi sekaligus beliau menantunya Nabi SAW. Apa kata Ali? Aku adalah orang yang suka keluar madhi. Wa kuntu astahyi an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam li makani ibnatihi. Dan aku malu bertanya langsung kepada Nabi SAW karena kedudukan putrinya. Ali bin Abi Thalib malu bertanya langsung kepada Nabi SAW karena Ali bin Abi Thalib ini menantunya Nabi, nggak enak mau nanya ke mertua sendiri. Fa amartu al-Miqdad bin al-Aswad, lalu aku perintahkan al-Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu. Al-Miqdad ibn al-Aswad bertanya langsung kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjawab, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Hendaknya dia mencuci kemaluannya dan berwudu saja, tidak perlu mandi besar, tidak perlu mandi wajib. Maka menunjukkan bahwa madhi termasuk diantara jajaran najis yang pelakunya dianggap sebagai orang yang sedang hadas. Hadas kecil atau besar? Kecil apa besar? Hadas kecil, karena cukup dihilangkan dengan apa? Dengan apa? Hadas kecil dihilangkan dengan cara apa? Berwudu. Tidak ada perintah mandi besar, tidak ada perintah mandi wajib. Baik, seputar madhi paham? Jelas ya? Ada pertanyaan seputar madhi? Tidak ada ya? Baik, nih ibu kalau mau nanya gimana caranya nih? Panitia. Ibu kalau punya pertanyaan gimana? Dicatat ya Bu ya.
kemudian disampaikan ke panitia. Baik, lanjut kita beranjak kepada macam najis yang selanjutnya, yang keempat, yaitu al-wadi. Al-wadi. Kalau tadi madhi, sekarang al-wadi. Waw dal ya, wadi. Jangan dibaca wadi. Kalau wadi itu artinya lembah, ya, lembah. Kalau wadi ini air yang najis, jangan salah sebut ya. Misalkan ada nama yayasan, misalkan yayasan Al-Wadi, jangan nyebut yayasan Al-Wadi, ya. Di antara benda najis adalah al-wadi, salah, nggak pakai alif, al-wadi. Kalau wadi, wawunya panjang, artinya lembah, sedangkan wadi, nah ini yang sedang kita bicarakan. Benda najis yang selanjutnya, yang keempat. Apa itu al-wadi, jemaah sekalian? Al-wadi adalah ma'un abyadu thakhinun yakhruju ba'dal bauli. Air bening kental, air bening kental yang keluar setelah buang air kecil, yang keluar setelah buang air kecil. Wa huwa najisun, dan dia najis. Air bening juga sama warnanya, ya. Kemudian kental dan keluar setelah apa? Buang air kecil. Kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak. Nah, yang merasa keluar itu air wadi ini, maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan sama seperti yang dia lakukan ketika keluar madhi, ketika keluar air kencing, sama. Ngapain? Cukup apa? Mencuci kemaluan dan mandi wajib tidak? Cukup berwudu saja. Hadisnya, pernyataan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, al-mani wal wadi wal madhi. Mani, wadi dan madhi. Abdullah bin Abbas menyebutkan ada tiga macam air, al-mani, al-wadi dan al-madhi. Ammal mani fahuwa alladhi minhu al-ghuslu. Adapun mani atau sperma bahasa kita adalah yang mewajibkan mandi. Ya, al-mani, sperma adalah yang mewajibkan mandi. Wa ammal wadi wal madhi, adapun air madhi, tadi madhi air apa? Yang keluar ketika kapan? Yang kapan keluarnya dia? Ketika syahwat memuncak, itu namanya madhi. Dan wadi, tadi apa wadi? Apa wadi? Air yang keluar setelah buang air kecil. Adapun madhi dan wadi, maka beliau mengatakan ighsil dzakaraka au madzakiraka. Cucilah kemaluanmu atau sekitar kemaluanmu, kemaluan dan sekitar kemaluan, untuk lebih meyakinkan kebersihannya. Wa tawadda wudu'aka lis-shalah, dan berwudu'lah sebagaimana wudu'mu untuk salat. Jadi tugas kita kalau keluar madhi atau wadi adalah cukup bersihkan kemaluan lalu berwudu tanpa mandi wajib. Cukup berwudu saja tanpa mandi wajib, karena keluarnya madhi dan keluarnya wadi tidak dianggap sebagai hadas besar, melainkan ini hadas kecil yang hanya mengharuskan seseorang untuk mencuci kemaluan dan berwudu sebagaimana wudunya untuk salat dan tidak wajib mandi. Adapun jemaah sekalian, kalau sekiranya misalnya kasusnya seseorang karena usia yang sudah sangat tua,
menyebabkan air kencingnya itu terus menerus menetes. Ya, air kencingnya terus menetes tanpa pengetahuan dia, tanpa keinginan dia, terus menetes. Kira-kira ini wadi bukan? Wadi bukan? Ya, ini wadi bukan kira-kira? Bukan. Ini bukan wadi. Apa? Ini namanya penyakit. Salisul baul. Beser. Ada orang yang mengalami salisul baul karena ada permasalahan di kandung kemih atau prostatnya, menyebabkan akhirnya air kencingnya keluar terus menerus, keluar. Nah, yang seperti ini bukan dinamakan dengan wadi. Lalu apa namanya kalau bukan wadi? Apa jemaah? Hah? Ya air kencing. Dicuekin saya. Gak usah bingung-bingung ya. Apa yang keluar itu? Air kencing. Lalu gimana jemaah sekalian? Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengalami beser, penyakit kencing terus-menerus keluar? Apakah dia wajib seperti ini? Setiap keluar cebok lagi, lalu wudu lagi, keluar lagi, bersihkan lagi, wudu lagi? Ternyata para ulama menyingkap dan mereka mengkategorikan orang yang mengalami penyakit salisul baul kasusnya sama seperti perempuan yang mengalami istihadah. Apa istihadah? Darah penyakit. Darah penyakit adalah darah yang keluar di luar waktu-waktu menstruasi bagi perempuan. Seorang perempuan mengalami menstruasi selama 10 hari biasanya. Ini tiba-tiba di bulan ini keluar darah sampai hari yang ke-11, bahkan ke-12. Maka darah-darah yang keluar di luar waktu-waktu menstruasi dinamakan dengan darah penyakit atau istilah bahasa Arabnya istihadah. Perempuan yang mengalami istihadah darah penyakit tetap wajib sholat, tetap boleh berpuasa, puasa sunnah. Kalau itu di bulan Ramadan wajib puasa Ramadan. Dan ketika keluar darah tersebut cukup ditahan dengan pembalut saja. Dan diantara sunnah bagi perempuan yang mengalami darah penyakit adalah hendaknya dia mandi setiap mau sholat, kalau bisa. Kalau tidak bisa maka boleh dia berwudu saja. Dan disunnahkan untuk mengerjakan sholat zuhur di akhir waktu, sholat asar di awal waktu. Ya, zuhur mandi, asar mandi. Nah, dia boleh sekali mandi saja sebelum zuhur mandinya. Dan pilihnya waktu detik-detik menjelang berakhirnya sholat zuhur. Sholat zuhur di akhir waktu. Selesai sholat zuhur, tiba waktu azan asar langsung sholat. Ini sunnah. Kemudian mengakhirkan sholat maghrib dan menyegerakan sholat isya. Sholat maghribnya di detik-detik menjelang berakhirnya sholat maghrib. Setelah itu selesai, lalu azan isya langsung sholat. Jadi yang dia disunnahkan mandi setiap sholat harusnya 5 kali. Mau subuh mandi, mau zuhur mandi, 5 kali mandi. Dia disunnahkan untuk mandi, tapi kalau tidak bisa dia boleh hanya 3 kali mandi saja. Buat sholat subuh dia mandi sekali. Untuk sholat zuhur dan asar 1 kali mandi, karena sholatnya hampir berdekatan. Dan untuk sholat maghrib dan isya dia juga disunahkan untuk 1 kali mandi, atau dibolehkan 1 kali mandi karena waktunya sangat berdekatan. Nah, laki-laki yang mengalami salisul baul, mengalami beser jemaah sekalian, ketika kencing itu terus menerus keluar tanpa sepengetahuan dia, tanpa keinginan dia, meskipun kencingnya terus menerus keluar, dia tetap boleh sholat dan sholatnya sah. Kewajiban dia adalah menahan air kencingnya agar jangan sampai jatuh ke pakaian atau ke lantai. Maka dalam hal ini seseorang yang mengalami salisul baul, dia bisa sholat menggunakan pampers dewasa, atau mungkin berupa alat-alat lain yang fungsinya, manfaatnya dapat mencegah jatuhnya air kencing kepada lantai atau mengenai kepada pakaian. Nah, ini salisul baul, berbeda dengan wadi. Kalau wadi itu sesekali dia keluar, seseorang kencing, buang air kecil, kemudian setelah itu tidak lama ada seperti cairan yang keluar ketinggalan. Nah, itu namanya namanya al-wadi. Dan wadi hukumnya najis, menyebabkan seseorang harus mencuci kemaluannya dan berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Faham sampai sini? Jelas? Ada pertanyaan? Silakan.
Yang mana? Yang kena penyakit, yang beser. Udah ditahan pakai apa? Pakai pampers, tiba-tiba keluar. Dalam hal ini, kalau memang keluar mengenai kepada pakaian dan tempat sholat, sholatnya batal. Tapi untuk wudunya tidak batal. Yang batal sholatnya saja. Dan sebelum dia mengulang sholatnya, cuci dulu kemaluannya, ganti dengan pampers baru, kemudian dia sholat. Ya? Gimana? Dalam keadaan sholat maka batalkan. Karena kemungkinan besar kencingnya itu akan tumpah ke pakaian, kemungkinan besar. Kencing yang ditampung dengan pampers dewasa dimaafkan, ini ma'fu, dimaafkan, boleh. Adapun yang tumpah ke celana karena pampersnya sudah penuh, tumpah ke celana atau sarung atau sajadah, ini tidak bisa dimaafkan karena bisa disingkirkan. Oleh karena itu ketika terjadi di tengah-tengah sholat, batalkan sholatnya, ganti pampers yang baru dulu. Jelas ya? Baik, sudah azan ya? Kita teruskan setelah azan isya. Ya, kita teruskan. Baik, kita lanjut. Ya, ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjut mungkin jamaah sekalian? Ya, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Jelas ya insyaallah ya? Bisa difahami. Baik. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Gimana cara nanyanya ini? Ada? Enggak ada? Enggak ada ya? Baik. Kita lanjutkan. Kita masih membicarakan tentang benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil yang kelima. Yang kelima adalah rauthu ma la yukalu lahmuhu. Di antara benda yang dianggap najis adalah kotoran hewan yang dagingnya haram dikonsumsi. Kotoran hewan yang dagingnya haram dikonsumsi. Ya, di antara benda yang dianggap najis adalah kotoran, termasuk air kencing hewan yang dagingnya haram dikonsumsi. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pernah kita sampaikan di majelis ini di beberapa pertemuan yang lalu atau di awal-awal pertemuan kita bahwa kita telah menyebutkan tentang hewan-hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Apa saja? Yang pertama hewan apa? Yang memiliki apa? Taring. Hewan darat memiliki taring dan dia buas. Termasuk kategori taring adalah gading pada gajah. Semua hewan-hewan yang bertaring termasuk yang bergading, cuma gajah yang bergading ya, maka haram dikonsumsi. Yang kedua apa? Hewan yang haram di lupa lagi kayaknya ya. Haram di apa kan? Haram dibunuh. Hewan-hewan yang enggak boleh dibunuh apa saja? Nabi SAW melarang membunuh katak dan kelelawar karena suara katak itu tasbih. Katak yang berbunyi itu bukan sedang minta hujan, dia sedang bertasbih memuji Allah Azza wa Jal, meninggikan Allah Azza wa Jal. Dan kelelawar diharamkan padahal dia makan buah-buahan, karena kelelawar adalah hewan yang berdoa kepada Allah untuk kehancuran musuh-musuh Islam, hewan yang pro dengan Islam. Jadi kelelawar diharamkan bukan karena ada coronanya. Viral kan, sempat dikambing hitamkan dia 2 tahun yang lalu ya. Kelelawar udah jadi bahan celaan masyarakat itu. Wah kelelawar nih ada coronanya, dituduh dia.
Ternyata kelelawar diharamkan bukan karena itu, namun karena dia hewan yang haram untuk dibunuh. Dibunuh saja diharamkan, apalagi dikonsumsi. Karena untuk mengkonsumsi seekor hewan, kita pasti akan membunuhnya, mematikannya. Termasuk hewan yang haram dibunuh adalah semut, laba-laba, lebah, dan yang lainnya. Kemudian hewan yang haram dikonsumsi yang ketiga apa? Hewan yang kalau tadi haram dibunuh, kalau sekarang dianjurkan untuk dibunuh. Seperti apa? Cicak, abul baros. Termasuk mana abul baros atau cicak adalah toke. Kalau kita lihat kepada keterangan-keterangan yang ada bahwa cicak atau wazag yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh itu menjurus kepada abul baros, hewan yang belang-belang kulitnya, ya toke di sini, yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai hewan pembawa keberuntungan. Maka nggak dibunuh, nggak bakal dibunuh, tapi dipelihara sampai besar. Nah, cicak termasuk dianjurkan untuk dibunuh. Barang siapa yang membunuh cicak, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi ini mustahab, sunnah saja, tidak sampai wajib. Nggak perlu repot-repot kita operasi semut. Ya, kita mencari cicak-cicak di segala penjuru ruangan, kita kumpulkan jadi satu, kita bantai dia. Tidak, nggak perlu jamaah sekalian. Ini takalluf, membebani diri. Karena di antara manfaat adanya cicak juga ya dia bisa memakan nyamuk-nyamuk yang ada. Meskipun kita boleh membunuhnya, tapi nggak perlu repot-repot mengumpulkan semua cicak yang ada, tidak. Nah, hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, maka dia haram dikonsumsi. Yang berikutnya apa lagi? Yang keempat, apa yang keempat? Apa? Ini pertemuan awal-awal kalau nggak salah. Waktu itu faham jamaah, waktu itu ya. Waktu itu faham. Apa yang keempat? Hewan yang memiliki paruh dan kuku untuk berburu. Seperti apa? Jelas ini dari kalangan unggas ya, elang. Enggak semua burung atau ayam jenis-jenis ya, unggas ya terutama, enggak semua jenis unggas yang punya paruh untuk berburu. Ayam punya paruh, ayam punya kuku, tapi paruh dan kukunya enggak digunakan buat membunuh, nggak digunakan buat memburu. Sedangkan elang paruhnya memang tajam jemaah sekalian, dia bisa memburu buruan, kukunya pun kuat, dia bisa mencengkram buruan yang besar dan berat, yang mana dia bisa mengkonsumsi dengan itu. Maka elang diharamkan karena dia buas, memiliki paruh dan kuku untuk berburu. Yang kelima apa? Hewan yang menjijikan. Nah, 5 hewan ini jemaah sekalian, kotoran dan air kencingnya najis. Berarti menunjukkan pemahaman sebaliknya jemaah sekalian. Karena ada judul ini, kotoran dan air kencing hewan yang haram dikonsumsi najis, berarti hewan-hewan yang halal dikonsumsi, kotoran dan air kencingnya suci atau najis? Suci atau najis? Suci. Dari mana dasarnya jemaah sekalian? Dasarnya adalah hadis tentang kabilah Urainiyin, yang mana dalam kitab fikih yang lain termasuk Umdatul Ahkam, Al-Imam Al-Maqdisi membawakan hadis tentang sucinya kotoran dan air kencing hewan yang halal dikonsumsi dagingnya. Di Madinah kedatangan kabilah namanya kabilah Urainiyin. Kabilah Urainiyin jemaah sekalian, kabilah yang tidak kuat dengan cuaca Madinah, sehingga mereka mengalami penyakit khusus Madinah. Mereka berobat tapi tidak kunjung sembuh penyakitnya. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kabilah Urainiyin jemaah sekalian untuk minum kencing dan susu untanya Rasulullah SAW. Lalu mereka melakukannya, mereka minum kencing dan susu untanya Nabi SAW, seketika sembuh penyakitnya. Namun setelah itu mereka tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, mereka merampas paksa untanya Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka membunuh penggembala untanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara tragis, jemaah sekalian. Untanya dibawa kabur, penggembalanya dibunuh. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwahyukan oleh Allah Azza wa Jal. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada para sahabat untuk menangkap mereka, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada mereka hukuman setimpal, hukuman terbaik bagi para pembegal-pembegal kabilah Urainiyin. Mereka dihukumi dengan hukuman yang sangat berat, diputus atau dipotong kedua tangannya, kedua kakinya, dicongkel kedua matanya, dan dibuang ke padang pasir, dibiarkan kehausan sampai mati. Diambil kesimpulan dari hadis tersebut, jemaah sekalian, di samping hukuman ta'zir, hukuman yang dikembalikan kepada kebijakan penguasa setempat, diambil kesimpulan dari segi fikih toharohnya adalah bahwa karena Nabi SAW membolehkan kabilah Urainiyin untuk minum kencing untanya Nabi, maka menunjukkan unta itu air kencing dan kotorannya, serta hewan-hewan yang mirip seperti unta, mirip dalam artian sama-sama halal dikonsumsi, air kencing dan kotorannya suci. Loh, tapi kan jorok, bau. Apakah setiap yang jorok dan bau pasti najis? Jemaah, apakah setiap yang bau, setiap yang jorok pasti najis? Belum tentu. Kan tadi kaidah awalnya, untuk menentukan suatu benda sebagai benda najis kita wajib mendatangkan apa? Dalil. Kalau nggak ada dalilnya, kembalikan kepada hukum asal. Dan nggak mungkin, jemaah sekalian, Rasulullah SAW membolehkan kita untuk minum najis, yaitu kencing unta. Dan diambil kesimpulan dari hadis itu pula bahwa kencing unta merupakan diantara macam-macam obat tradisional yang bisa menyembuhkan penyakit. Tapi ingat, cuma kencing unta, cuma kencing unta. Jangan disamakan dengan sapi dan kambing. Unta kencingnya obat, sapi juga, kencing kambing juga. Jangan, jemaah sekalian, tidak bisa menyembuhkan. Nah, ini dasar yang menunjukkan bahwasanya kencing dan kotoran hewan yang halal dikonsumsi dagingnya suci, dan hewan yang haram dikonsumsi kencing dan kotorannya najis. Juga berdasarkan hadis yang terdapat dalam kitab ini, Nabi SAW diceritakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa beliau ingin buang air, lalu minta kepada Abdullah 3 buah batu. Lalu Abdullah hanya membawakan 2 buah batu, dan batu yang ketiga adalah kotoran keledai yang sudah membatu. Jelas ya? Bawa 3 buah batu, yang 2-nya batu beneran, yang batu ketiganya kotoran keledai yang telah membatu. Rasulullah SAW menerima kedua buah batu tersebut dan melempar batu yang ketiga seraya mengatakan, hiya rijsun, dia najis. Menunjukkan bahwasanya kotoran keledai itu apa? Najis, dan menunjukkan bahwa keledai itu halal apa haram? Halal apa haram? Haram dikonsumsi. Para sahabat pernah masak di sebuah panci, masak-masak. Lalu Nabi SAW bertanya, apa ini? Kata para sahabat, luhum, daging wahai Rasulullah. Kata Nabi SAW, daging apa? Kata para sahabat, luhum al-humuril ahliyah. Ini adalah daging keledai jinak. Nabi SAW katakan, ahriquha waqsiruha, tumpahkan dan pecahkan pancinya. Tumpahkan keledai tadi, daging keledai tadi, nggak ada istilah nanggung sudah mau matang sayang mubazir, tidak. Tumpahkan daging keledai itu dan pecahkan pancinya. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita tumpahkan saja tapi tidak kita pecahkan, hanya dicuci saja, boleh atau tidak? Audzaka, silakan, boleh. Menunjukkan bahwasanya jamaah sekalian, keledai jinak itu haram. Adapun keledai liar maka halal. Keledai liar yang dimaksud adalah seperti kuda berwarna belang-belang putih hitam. Yang dimaksud apa? Zebra. Orang Arab menyebut zebra al-himarul wahshi. Bahasa Arabnya zebra itu keledai liar. Adapun bahasa Arabnya keledai itu keledai jinak, al-himarul ahli.
Maka bukan artinya keledai jinak, keledai yang dipelihara, keledai liar yang masih di hutan, tidak, bukan itu. Keledai jinak artinya keledai, keledai liar artinya apa? Zebra, halal dikonsumsi. Nah, Rasulullah SAW tidak mau menerima kotoran keledai. Nabi buang sambil mengatakan dia najis. Dan dari sini selesailah pembahasan kita, dan masih ada beberapa poin yang berkenaan dengan benda-benda yang dianggap najis berdasarkan dalil, dan kita luangkan waktu untuk menjawab pertanyaan sedikit. Jika saya selesai haid, ini dari ibu-ibu ya, lalu sudah mandi wajib, lalu kemudian hari keluar lagi, bagaimana hukumnya, Pak? Iya, begini Bu, ya. Saya ceritain Bu ya. Kalau sekiranya seorang perempuan telah mengalami menstruasi sesuai dengan hari yang dia alami setiap bulannya, tiba-tiba setelah dia mandi wajib, menghilangkan status junubnya, lalu darah masih keluar di hari-hari selanjutnya, maka darah yang keluar di hari selanjutnya bukan dikategorikan sebagai darah menstruasi, dianggap sebagai darah istihadhah, darah penyakit. Namun kalau sekiranya begini, ada seorang perempuan, dia biasa menstruasi itu 10 hari, biasanya 10 hari. Nah, ini suatu hari atau suatu bulan, di bulan ini dia menstruasi baru 5 hari bersih. Nah, dia menganggap, dia percaya diri, saya sudah bersih, makanya dia langsung mandi, dia sholat. Hari ke-7 keluar lagi darahnya. Dalam hal ini kata para ulama, dia hendaknya perempuan itu jangan sholat sampai hari yang keberapa? Hari yang ke-10 kalau dia sudah biasa menstruasi 10 hari. Namun kalau sekiranya dia biasa menstruasi 7 hari, hari ketiga sudah suci, katanya jangan anggap suci. Karena bisa jadi darah menstruasi masih akan terus keluar, dan darah menstruasi yang keluar kan tidak mesti mengalir saja. Kadang ada flek kecoklatan, bercak-bercak dan lain sebagainya, tetap dianggap sebagai menstruasi. Kalau sekiranya sudah lewat 10 hari masih ada bercak-bercak kuning atau kecoklatan, maka sufroh, bercak kuning, tidak dianggap sebagai menstruasi, dianggap sebagai benda-benda suci lainnya, tetap wajib sholat. Ya, dan dalam sebagian hadis Nabi SAW menganjurkan salah seorang perempuan, gampangnya biar tidak ragu-ragu, kalau sekiranya misalkan dia menstruasinya 6 hari, maka setelah menstruasi dia tinggal sholat sebanyak 22 hari atau 23 hari, karena hitungan bulan Hijriyah itu paling banyak adalah 30 hari ya, 29 atau 30. Dia biasa menstruasi 6 hari, maka setelah hari yang ke-6 dia suci, dia bersih, dia hitung sholat selama 23 atau 24 hari, maaf ya, 23 atau 24 hari. Nanti hari yang ke-24 biasanya menstruasi lagi. Ini cara mudahnya seperti itu. Wallahu a'lam. Profesi saya sebagai perawat, dalam kode etik, dalam etika perawat tidak boleh membedakan lawan jenis saat melakukan tindakan. Lalu bagaimana hukumnya? Kalau sekiranya keadaan sangat-sangat mendesak dan darurat, tidak ada perawat laki-laki yang kira-kira dapat menangani pasien laki-laki, dalam hal ini kondisi yang mendesak menyebabkan seseorang boleh terjerumus ke dalam perkara dosa sambil beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Kaidahnya kata para ulama, ad-darurat tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan seseorang untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Dan kalau sekiranya daruratnya hilang, artinya keadaan darurat bisa dihilangkan. Dalam hal ini seorang perawat perempuan tidak boleh bermudah-mudahan dalam menangani pasien laki-laki. Padahal masih ada perawat laki-laki, tapi dia bermudah-mudahan misalkan dia tetap menanganinya. Dalam hal ini hendaknya tidak. Karena jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, agar profesi yang kita geluti menjadi profesi yang berkah dan kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal, ada baiknya profesi yang kita geluti sesuai dengan arahan dan koridor syar'i. Etika perawat, etika profesi-profesi lain, silahkan masing-masing membuat kode etik.
membuat akad masing-masing, namun akad-akad tersebut harus di bawah naungan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, kita wajib mengedepankan syariat di atas segalanya, sambil memohon pertolongan kepada Allah atau memohon solusi dari Allah Azza wa Jal, dan memohon ampunan dari Allah kalau terjadi sekiranya perawat perempuan menangani laki-laki atau sebaliknya perawat laki-laki menangani perempuan. Ya, dan juga beberapa kasus ya jemaah sekalian, dokter kandungan cari yang perempuan susah, adanya dokter kandungan laki-laki. Dokter-dokter menangani pasien-pasien perempuan karena kondisi yang sangat darurat, emergensi, dan gak mungkin untuk bisa kita mencari dalam waktu dekat dokter-dokter yang sejenis, tidak memungkinkan bagi kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ampunan karena kita termasuk mukroh, terpaksa. Kata Nabi SAW, innallaha tajawazali an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah mengampuni dosa-dosa umatku yang dikerjakan karena tidak sengaja, lupa dan terpaksa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.